Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kemiskinan ekstrim itu seperti apa dan seterusnya, langsung kita ke Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Ini temanya karena salah satu indikator SDGs sukses itu adalah tidak ada kemiskinan. Jadi yang kemudian diagendakan adalah pendampingan untuk kemiskinan ekstrim. Jadi kalau yang nggak ekstrim mungkin beda lagi apa treatmentnya. Silakan Gus Iwan, mungkin bisa langsung ke materi atau ada update yang ingin disampaikan. Jadi melihat kemiskinan di desa, salah satu cara yang paling mudah itu cara makronya adalah melihat garis kemiskinan. Di mana kita bisa memperoleh garis kemiskinan itu sekarang sudah dimudahkan oleh BPS. Itu kita langsung bisa mencek webnya BPS, melihat garis kemiskinan menurut kabupaten kota. Menurut kabupaten kota. Bagaimana cara membacanya? Itu adalah rupiah per kapita atau per orang, ya, per bulan. Jadi rupiah per orang per bulan. Nah, rupiah per orang per bulan itu bisa dibagi per harinya, itu tinggal dibagi 30. Jangan lupa itu per orang. Sehingga kalau satu keluarga, menurut BPS di desa itu, keluarga desa saat ini, itu berisi 4,88 orang. Artinya ada yang isinya 4 orang, ada yang isinya 5 orang. Gitu. Kebanyakan 5 orang daripada yang 4 orang, sehingga di rata-rata 4,88 orang. Sehingga kalau ingin membayangkan berapa pendapatan keluarga garis kemiskinan, itu misalnya di Aceh Barat ini, yang garis kemiskinannya tinggi ini, 517.264 per orang per bulan, itu artinya kalau per keluarga kali 4,88 itu hampir 2,5 juta. Jadi kalau satu keluarga itu punya penghasilan hampir 2,5 juta per bulan, itu dia di garis kemiskinan. Supaya tidak miskin dia harus lebih dari itu. Misalnya pendapatannya itu 2,5 juta, 2,6 juta per bulan, ya, itu masuk di atas garis kemiskinan. Sudah lepas dari kemiskinan. Nah, kemiskinan ekstrim bagaimana menghitungnya? Kalau menggunakan garis kemiskinan, itu kemiskinan ekstrim dihitung 80% dari garis kemiskinan. Jadi kalau misalnya tadi di Aceh Barat, ya, itu 517, berarti 80% dari 517 itu adalah garis kemiskinan ekstrim. Jadi kalau kita mencari itu, di situ ada garis kemiskinan ekstrim adalah 80% dari garis kemiskinan. Jadi kalau nanti dihitung sendiri 0,8, berarti kan 5, berarti sekitar 400.000. 400.000 per orang per bulan. Atau kalau kita gunakan keluarga, berarti sekitar 2 juta per keluarga per bulan. Jadi itu kemiskinan ekstrim itu seperti itu. Tentu saja kita tahu 2 juta per keluarga per bulan di desa itu kan tidak terlalu mudah gitu. Nah, karena itu memang ada kemungkinan menggunakan seperti ini di desa, kemiskinan ekstrim menjadi sangat banyak. Bagaimana menceknya di dalam SDGs desa? Ya. Bagaimana menceknya
garis kemiskinan itu di dalam SDGs desa, itu kita bisa menjumlahkan, dan ini akan dikerjakan, didukung oleh Kementerian Desa. Jadi desa memperoleh, kalau istilahnya memperoleh hitungan itu, ya, memperoleh hitungan itu, tinggal nanti kalau tidak cocok, ya, misalnya tidak cocok, desa bisa melakukan musyawarah. Yang penting harus ada musyawarah supaya memastikan ini terbuka, ya. Musyawarah, kemudian memastikan yang cocok, dan dari dukungan desa itulah kemudian, karena itu bagi desa kemiskinan ekstrim seperti itu, maka rumus kemiskinan ekstrim di level regional dan nasional akan diperbaiki. Jadi nggak harus, maksudnya kalau menurut desa di lapangan tidak masuk akal, justru desa perlu kita mulainya dari begitu melihat tetangga kita itu masuk ekstrim atau tidak. Begitu itu masuk ekstrim, maka kemudian kita cek di data SDGs desa. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari tetangga kita yang kita golongkan miskin ekstrim, mungkin harus ada nama lainnya nanti, karena nama miskin itu kadang-kadang terasa negatif gitu. Ada nama lainnya misalnya. Ini contohnya Clifford Geertz itu menemukan kalau desa-desa di Jawa tahun 50-an itu namanya itu orang tidak cukupan misalnya gitu. Jadi tidak ada mengatakan miskin, itu kan konsep yang akademis gitu. Yang lebih sopan di desa kita namanya apa, itu penting kita temukan supaya kita tidak terasa dalam tanda kutip ya memberikan stigma negatif gitu. Nah, jadi nanti kita lihat konsepnya adalah 80% dari garis kemiskinan. Nah, yang menarik adalah secara akademis yang namanya kemiskinan makro itu tidak pernah diketahui siapa orangnya dan di mana alamatnya. Tapi dengan SDG desa bisa menghitung kemiskinan makro dan mengetahui siapa orangnya. Karena basisnya adalah kuesioner individu. Kuesioner individu menunjukkan siapa orangnya, alamatnya di mana. Nah, di sini ada dua cara melihat kemiskinan makro itu, yaitu cara pengeluaran dan cara penghasilan. Sebetulnya secara konseptual penghasilan, tapi di lapangan misalnya BPS lebih menyetujui pengeluaran, karena seringkali pengeluaran lebih tepat untuk golongan miskin. Untuk golongan kaya tidak terlalu tepat, tapi golongan miskin tepat. Dan kita perlu sadari, sebagian besar survei kita itu masuk ke rumah orang miskin itu lebih mudah daripada masuk ke rumah orang kaya, yang masih harus ada satpamnya dan sebagainya. Jadi data di level masyarakat itu mungkin lebih tepat daripada yang level atas. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.